Sistem pemurnian monster, bab 216 sampai dengan 220. Bab 216 seorang perampok gunung yang cerdas. Di samping itu, sebelum Ye Qingwan selesai berbicara, kereta yang ia dan Ziwei tumpangi berguncang hebat. Ada apa? Ziwei mengerutkan kening, dia tahu pasti ada sesuatu yang terjadi di luar. Dia telah berjanji dengan sungguh-sungguh kepada Xia Fukun bahwa dia akan melindungi keselamatan Ye Qingwan. Mengingat hal ini, dia dengan cepat mencondongkan tubuh keluar dari kereta dan bertanya kepada kusir yang sedang mengendarai kuda-kuda itu. Apa yang sedang terjadi? Kusir itu juga agak lemah, karena ia menyimpan niat buruk ketika Ziwei dan Ye Qingwan datang menumpang keretanya sebelumnya. Lagi pula, baik Ye Qingwan maupun Ziwei cantik dan anggun, mustahil baginya untuk tidak tergoda. Selain itu, tidak ada konstitusi untuk melindungi rakyat di benua 9 meter ini, sehingga hal-hal seperti pemerkosaan dan penjarahan bisa terjadi secara wajar. Namun, sebelum Ye Qingwan sempat berkata apapun, Ziwei telah mengerahkan seluruh kekuatannya sebelum menaiki kereta. Karena itu, kusir, yang ingin bertahan hidup, tentu tidak akan berani menyimpan niat jahat. Sepertinya ada bandit yang menghalangi jalan di depan. Sopir itu berkata dengan lemah. Para bandit. Ziwei terdiam sejenak. Apa yang terjadi? Masih ada bandit yang menghalangi jalannya. Mengikuti pandangan pengemudi, Ziwei melihat bahwa di jalan yang mereka lalui, lebih dari selusin pria bertubuh kekar memegang senjata dan mengawasi mereka dengan dingin. Ziwei, ada apa? Pada saat itulah Ye Qingwan menjulurkan kepalanya keluar dari kereta. Bukan apa-apa, hanya beberapa pencuri kecil. Kakak, kau tetap di dalam kereta, aku akan mengurus mereka. Setelah Ziwei selesai berbicara dengan Ye Qingwan, dia melangkah ke kehampaan dan menuju ke arah para bandit. Melihat tindakan Ziwei, kusir itu gemetar. Untungnya, dia tidak memiliki niat jahat. Di seberang Ziwei, selusin atau lebih pria bertubuh kekar itu menegang ketika melihat sosok dengan aura menakutkan terbang ke arah mereka dari kereta. Di antara orang-orang ini, yang terkuat baru berada di tahap awal alam kekuatan ilahi, sementara lawannya jelas berada di alam asal surgawi. Bahkan, aura yang luar biasa ini bisa jadi berada di puncak alam asal surgawi. Wakil Komandan, kita mungkin telah mengganggu sarang lebah. Salah satu bandit berbicara dengan lemah. Apa yang perlu ditakutkan? Orang yang disebut sebagai Wakil Komandan itu adalah seorang ahli bela diri di tahap awal alam kekuatan ilahi. Suaranya sedikit bergetar, tetapi mengingat dia adalah pemimpinnya, dia harus memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia melirik seorang bandit di belakangnya. Pemimpin kami mengatakan bahwa kita harus mengandalkan otak kita untuk mencari nafkah, bukan kekerasan. Musuh terlalu kuat, apakah kita akan melawan mereka secara langsung? Kamu, nyalakan ambergrisnya. Setelah mendengar kata-kata wakil komandan, bandit yang dipanggil itu ragu-ragu. Tapi tuan kedua, ambergris itu. Siapa kau sebenarnya, wakil komandan atau aku? Sudah kubilang, kami bandit yang mencari nafkah dengan otak kami, mengerti? Dipahami, kelompok bandit itu mengeluarkan handuk muka dari saku mereka, memakainya, lalu menyalakan dupa ambergris. Ambergris ini adalah ramuan tidur unik yang tidak akan membuat orang pingsan. Namun, terlepas dari kekuatan lawan, kecuali mereka berada di alam transformasi suci, siapapun yang menghirupnya akan kehilangan kekuatan spiritualnya untuk sementara waktu. Ziwei telah tiba di hadapan para bandit gunung itu. Namun, dia merasa bingung. Karena para bandit ini sebenarnya duduk mengelilingi api unggun, dan masing-masing dari mereka menutupi wajah mereka dengan kerudung. Apa yang sedang kamu lakukan? Ziwei menurunkan tubuhnya. Ia merasa asap yang mengepul dari api itu sangat tidak sedap baunya, tetapi ia tidak bisa menjelaskan dengan tepat mengapa. Lagi pula, di hadapannya hanya ada sekelompok pencuri kecil, yang terkuat di antara mereka baru berada di tahap awal alam kekuatan ilahi. Dia merasa bisa dengan mudah mengatasi para pencuri kecil ini, jadi dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Sebelum Ziwei terbang ke arah mereka, para pencuri kecil ini bahkan belum pernah melihat seperti apa rupanya. Sekarang setelah dia muncul di depan mereka, mereka praktis ngiler. Kecantikan, kecantikan kelas atas. Bahkan wakil komandan pun tak bisa menyembunyikan nafsu di matanya. Sejujurnya, dia sudah menjadi bandit selama bertahun-tahun dan telah menculik cukup banyak wanita terhormat, tetapi dia belum pernah bertemu wanita secantik dan semenarik Ziwei. Terlebih lagi, Ziwei mengenakan pakaian kulit yang menonjolkan lekuk tubuhnya, membuatnya sangat memikat.
Dia menelan ludah dengan susah payah. Nona muda, saya Han Xuanglei, wakil komandan desa King Feng, juga dikenal sebagai Han Liuxi. Bolehkah saya menanyakan nama Anda? Setelah mendengar perkenalan diri orang lain, Ziwei mengerutkan kening. Apa yang sedang direncanakan para bandit ini? Meskipun ia tidak berpengalaman dalam seluk-beluk dunia, ia tahu bahwa para bandit bukanlah orang baik. Tapi kemudian Han Xuanglei benar-benar muncul dan memperkenalkan dirinya sendiri. Apakah Anda mencoba menampilkan diri sebagai orang baik? Ziwei mengerutkan kening. Apa urusanmu dengan namaku? Kau menghalangi jalan kami, minggir dari jalan kami jika kau tidak ingin mati. Setelah mendengar ucapan Ziwei, Han Xuanglei menjilat bibirnya. Gadis ini cantik, dia berani sekali. Dia menatap Ziwei sambil menyeringai. Nona muda, mungkin Anda tidak tahu ini, tetapi tidakkah Anda memahami situasi saat ini? Berisik sekali. Ziwei berteriak marah, dan hendak menyerang Han Xuanglei ketika dia mengangkat tangannya dan merasa seolah-olah semua energi spiritual di tubuhnya telah terkuras, dan dia tidak dapat melepaskan energi spiritual sama sekali. Apa yang telah kau lakukan? Haha, apa yang kamu lakukan? Han Xuanglei bangkit dari tanah dan menunjuk ke api di belakangnya. Kemudian nadanya berubah. Gadis kecil, aku tidak takut memberitahumu. Kami telah mencampurkan sedikit ambergris ke dalam api ini. Kau mungkin tidak tahu apa itu ambergris, kan? Itu adalah obat ampuh yang bahkan bisa membuat naga pingsan. Bahkan di desa King Feng kami hanya memiliki sedikit sekali. Sekarang setelah kami menggunakannya padamu, kurasa kau seharusnya merasa sangat terhormat. Mendengar ucapan Han Xuanglei, ekspresi Ziwei berubah drastis. Namun, Han Xuanglei tidak memberinya kesempatan itu. Ia segera memberi isyarat kepada para banditnya, dan kelompok itu naik dan mengikat Ziwei. Meskipun Ziwei adalah seorang ahli yang sangat kuat di puncak alam asal surgawi, dia belum memasuki alam transformasi suci, sehingga dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun saat ini dan sepenuhnya terikat. Dengan senyum licik, Han Xuanglei melangkah maju dan mencubit gundukan Ziwei, terkekeh sambil berkata, "Gadis kecil, aku tahu kau adalah ahli yang hebat di alam asal surgawi, tetapi begitu kau menghirup dupa air liur naga, sekuat apapun dirimu, itu tidak ada gunanya. Dalam 3 hari, kau akan menjadi orang biasa saja." Pada saat itu, Han Xuanglei mengedipkan mata kepada para banditnya. "2 dari kalian tetap di sini dan awasi dia. Ingat, aku akan membawa gadis ini. Jika ada di antara kalian yang menyentuhnya, aku akan membunuh kalian. Sisanya, ikut aku untuk memeriksa 2 gerbong itu." Bab 217 Kegembiraan Han Xuanglei. Han Xuanglei, dengan penuh semangat, memimpin kelompok banditnya menuju 2 kereta tempat Ye Qingwan dan Ye Wushuang berada. Ziwei menatap, marah ke arah sosok Han Xuanglei yang menjauh. Dia terdiam. Serius, aku speechless. Bagaimana mungkin seorang anggota keluarga kerajaan klan naga yang bergengsi bisa dikalahkan oleh seorang pencuri kecil biasa? Selain itu, dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya saat ini, dan bahkan tidak bisa menggunakan cincin spasialnya. Melihat kedua bandit itu menatapnya dengan ekspresi mesum, Ziwei sangat ingin mencabik-cabik mereka. Mengingat bagaimana Han Xuanglei baru saja mencubitnya di tempat yang begitu pribadi, mata Ziwei berkilat dengan niat membunuh. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ambergris tetaplah ambergris, bahkan jika dia berasal dari klan naga, itu tidak akan berpengaruh. Sementara itu, Han Xuanglei telah tiba di depan kereta tempat Ye Qingwan berada. Karena Ziwei menyarankan untuk memeriksa, Ye Qingwan tidak terlalu memikirkannya dan kembali ke dalam kereta. Dia masih merenungkan pertanyaan yang baru saja diajukan Ziwei kepadanya. Bagaimana jika Xia Fukun benar-benar tidak bisa menahan godaan Li Menghan? Harus diakui bahwa dengan sosok Li Menghan yang memikat, Ye Qingwan mengakui bahwa bahkan jika dia seorang pria, dia mungkin tidak akan mampu menahan godaan. Selain itu, Li Menghan bukanlah sepupu jauh Xia Fukun. Sebenarnya, Ye Qingwan sudah menduga hal ini, tetapi dia tidak ingin membongkar rahasia Xia Fukun. Seandainya aku memiliki bentuk tubuh yang sama seperti Li Menghan. Ye Qingwan menghela nafas. Dia cukup percaya diri dengan penampilannya, tetapi tidak begitu percaya diri dengan bentuk tubuhnya. Dia melirik ke bawah pada 2 gumpalan rambut yang sedikit menonjol di dadanya dan menghela napas. Dia meraih ke bawah dan menggenggam payudaranya. "Ini semua salahmu, kau benar-benar tidak berguna. Kalau tidak, saat Xia Fukun tidur denganku sebelumnya,
dia tidak akan hanya memelukku dan tidak melakukan apapun. Saat Ye Qingwan masih marah, kusir sudah lari jauh. Cuma bercanda, tadi aku melihat Ziwei terbang dengan agresif, dan kupikir dia bisa dengan mudah mengatasi para bandit itu, tapi aku tidak menyangka dia akan langsung terjebak. Kenapa kamu tidak ikut lari? Apakah kamu ingin menjadi bodoh? Pada saat itu, Ye Qingwan baru saja meletakkan tangannya di dada ketika dia melihat kain yang menutupi bagian depan kereta diangkat. Apakah semuanya sudah beres, Ziwei? Ye Qingwan mendongak, lalu, yang kulihat adalah seorang pria aneh dengan mata yang berkilauan. Menyadari tangannya masih berada di dadanya, Ye Qingwan berseru, "Oh!" Dan dengan cepat menurunkan tangannya, sikapnya langsung berubah dingin. "Siapa kamu?" Mendeguk. Han Xuanglei tidak lagi mendengarkan atau mempedulikan apa yang dikatakan Ye Qingwan. Yang dia ingat hanyalah, ketika dia mengangkat kain itu, Ye Qingwan tersipu dan menyentuh dirinya sendiri. "Kau gadis kecil, kukira kau dewi yang dingin, tapi aku tak menyangka kau punya aura menggoda dan nakal di dalam dirimu." "Haha, tak apa, tak apa. Apa kau tak punya pria yang mencintaimu? Kalau begitu, biarkan aku, Han Xuanglei, mencintaimu." Han Xuanglei terkekeh dan menerkam Ye Qingwan. "Hukuman mati di pengadilan." Ye Qingwan berteriak dengan marah. Dia akhirnya menyadari bahwa Han Xuanglei adalah seorang bandit. Hanya, kekuatan Han Xuanglei cukup jelas, dia berada di tahap awal alam kekuatan ilahi. Tapi mengapa Ziwei tidak kembali setelah pergi ke sana? Kapan seseorang yang berada di tahap awal ranah kekuatan ilahi mampu mengalahkan seseorang yang berada di puncak ranah asal surgawi? Ye Qingwan tidak bisa memahaminya. Namun pada saat itu, dia sudah dikeluarkan dari gerbong kereta. Wajahnya menunjukkan ekspresi dingin. Pada saat yang sama, Ye Qingwan membuat segel tangan, dan seekor burung pipit api muncul dari tubuhnya. Ye Qingwan berdiri di punggung burung pipit api, di udara. Aku tidak menyangka dia adalah seorang pemanggil roh. Han Xuanglei juga melompat dari kereta. Melihat Ye Qingwan, yang berdiri di atas burung pipit api di depannya, senyum muncul di bibirnya. Harus diakui, di benua 9 neter, memang terdapat jauh lebih sedikit kultivator perempuan daripada laki-laki, baik mereka seniman bela diri maupun pemanggil roh. Hampir semua kultivator wanita berasal dari keluarga besar. Han Xuanglei tidak bisa merayu wanita-wanita ini, begitu pula wanita-wanita dari desa King Feng. Di antara para wanita yang sebelumnya ia pancing naik ke gunung, memang ada kultivator wanita, tetapi sebagian besar dari mereka memiliki kekuatan seniman bela diri elit. Karena itu, ia tidak merasa ingin menaklukkan mereka. Tapi Ye Qingwan berbeda. Han Xuanglei sudah menyadarinya, Ye Qingwan adalah seorang pemanggil tingkat 6. Dia bahkan seorang summoner tingkat 6 terbaik. Sangat menyenangkan bisa menaklukkan wanita seperti itu. Sebelum dia menyadarinya, mulut Han Xuanglei sudah hampir berair. "Hei gadis, tunggu aku." Setelah mengatakan ini, Han Xuanglei melancarkan serangan terhadap Ye Qingwan. Namun, Ye Qingwan mengerutkan alisnya. Meskipun dia sudah sedikit menyentuh batas kemampuan seorang pemanggil tingkat 7, dia belum bergabung dengan jajaran pemanggil tingkat 7. Jika sudah, Han Xuanglei pasti bukan tandingannya, tapi sekarang. Ye Qingwan menggertakkan giginya, karena dari udara, dia sudah bisa melihat Ziwei yang diikat oleh para bandit. Meskipun dia sedikit bingung mengapa Ziwei, yang jelas berada di puncak alam Mingyuan, dikendalikan oleh Han Xuanglei dan yang lainnya, dia sama sekali tidak punya waktu untuk memikirkannya saat ini. Karena serangan Han Xuanglei sangat sering terjadi. Han Xuanglei adalah seorang bandit, dan semua metode yang dimilikinya adalah gerakan-gerakan mematikan. Meskipun Ye Qingwan adalah seorang siswa jenius di Akademi Odin, tidak satu pun dari apa yang dipelajarinya diterapkan dalam praktik. Dalam semua pertempuran yang dialaminya, Xia Fukun selalu menjadi orang yang melindunginya. Untuk sesaat, aku tak bisa menahan diri. Ye Qingwan tiba-tiba merasa memiliki. Sepertinya setelah meninggalkan Xia Fukun, dia bukan siapa-siapa. Di saat-saat seperti ini, "Ah Kun, seandainya kau ada di sini." Xia Fukun, yang berada ribuan mil jauhnya, tiba-tiba berhenti berjalan. Dia menoleh dan menatap ke kejauhan ke arah tertentu. Ada apa? Baik Zukong maupun Hou Feiyu tidak menyadari adanya keanehan, jadi mereka bertanya kepada Xia Fukun. Bagus. Xia Fukun menggelengkan kepalanya. Ia merasa seolah ada yang memanggilnya, tetapi ia tidak dapat mengingat dengan pasti siapa itu. Saat itu, keluarga Zhao sudah tidak jauh di depan,
jadi ia tidak punya alasan untuk mencari panggilan samar tersebut. Perspektif kembali beralih ke Ye Qingwan. Saat ini, Ye Qingwan sudah berjuang untuk menahan serangan berulang-ulang dari Han Xuanglei. Setelah Han Xuanglei memanfaatkan kesempatan, dia melayangkan pukulan karate ke leher Ye Qingwan, membuatnya pingsan dan menariknya ke dalam pelukannya. Kita sudah menghasilkan banyak uang. Kita sudah menghasilkan banyak uang. Napas Han Xuanglei terasa panas. Saat pertama kali bertemu Ziwei, dia merasa sangat beruntung telah bertemu dengan wanita secantik itu. Awalnya saya mengira kereta yang membawa Ziwei akan berisi barang-barang berharga, tetapi saya tidak menyangka Ye Qingwan, orang yang begitu jahat, juga ada di sana. Ini keuntungan yang sangat besar, bukan? Itu juga terjadi pada waktu ini. Tepat ketika Han Xuanglei hendak dengan penuh semangat menyelipkan tangannya ke dalam pakaian Ye Qingwan, sebuah teriakan terdengar dari bawahnya. Wakil Komandan, bab 218 lebih buruk daripada orang bodoh. Ada apa? Apa yang terjadi? Keributan apa? Ini, Han Xuanglei sedikit kesal. Awalnya dia berencana melancarkan serangan terhadap Ye Qingwan. Lagi pula, Ye Qingwan sekarang tidak sadarkan diri, dan meskipun dia tidak bisa berbuat apa-apa di udara di depan umum, setidaknya dia bisa memanfaatkannya sedikit, kan? Tapi sekarang bawahannya telah berteriak, bisakah dia berpura-pura tidak mendengarnya? Dengan sedikit kesal, dia membawa Ye Qingwan kembali ke tanah. Sebaiknya kau punya sesuatu yang penting untuk dikatakan, atau jangan salahkan aku jika aku membunuhmu. Nada bicara Han Xuanglei sangat buruk. Dia sedang bercanda, dan anak panah sudah terpasang di tali busur, tetapi dia langsung dihentikan. Bagaimana mungkin nada bicaranya menjadi baik setelah itu? Tuan kedua, Anda sebaiknya melihat sendiri. Saya akan bersembunyi di suatu tempat dulu. Perampok itu menunjuk ke kereta tempat Ye Wushuang berada, berbicara kepada Han Xuanglei, lalu menyelinap pergi ke samping. Han Xuanglei melirik bandit itu dengan sedikit curiga. Kereta Ye Wushuang ini adalah kereta yang sebelumnya ia suruh bandit itu periksa. Mungkinkah ada sesuatu yang aneh dengan kereta ini? Mungkinkah ini semacam harta karun yang langka dan berharga? Lagi pula, Ziwei dan Ye Qingwan tampaknya memiliki latar belakang yang cukup mengesankan. Memikirkan hal ini, Han Xuanglei menelan ludah dan menarik tirai kereta tempat Ye Wushuang berada. Dengan bunyi, gedebuk, Han Xuanglei segera berlutut. Dia berasumsi bahwa di antara kelompok Ziwei, Ziwei adalah yang terkuat, dan Ye Qingwan adalah yang kedua. Kereta yang digunakan Ye Wushuang kemungkinan membawa beberapa barang berharga. Namun secara tak terduga, saat tirai dibuka, ternyata itu adalah seorang manusia. Selain itu, meskipun orang ini mengenakan topeng yang aneh, aura kekuatan ilahi tingkat tinggi yang terpancar darinya sungguh nyata. Han Xuanglei sudah tidak memiliki ambergris lagi, dan dia berada pada tahap awal alam kekuatan ilahi. Bagaimana mungkin dia bisa melawan Ye Wushuang, yang berada di puncak alam kekuatan ilahi? Butiran keringat sebesar biji kedelai mengalir di dahi Han Xuanglei. Senior, selamatkan nyawaku. Han, aku hanya buta sementara, jadi aku akan membebaskan temanmu. Meskipun Han Xuanglei mengatakan itu, dia tidak berani menggerakkan lututnya di tanah. Bagaimanapun juga, dia harus mendengarkan apa yang Ye Wushuang katakan. Tetapi, hembusan angin dingin menerpa. Ye Wushuang tidak berbicara. Ia hanya mendengar tawa aneh yang berasal dari dalam kereta. Hehehe, wajah Han Xuanglei langsung pucat pasi. Apa yang kau tertawaan, senior? Dalam situasi ini, ahli di puncak ranah kekuatan ilahi itu tidak berbicara atau bergerak, tetapi hanya terus tersenyum padanya. Bagaimana mungkin Han Xuanglei tidak takut? Dia mau buang air kecil sekarang, oke. Namun Ye Wushuang sama sekali tidak menanggapinya. Kamu tanpa akhir, hehehe. Han Xuanglei benar-benar bingung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seaneh itu sejak dia menjadi seorang bandit. Orang di hadapannya jelas merupakan seorang ahli yang sangat kuat di puncak alam kekuatan ilahi, tetapi alih-alih menyerangnya, dia terus tersenyum padanya. Ketika Han Xuanglei berlutut, semua bandit di sekitarnya juga ikut berlutut. Pada saat itu, para bandit perlahan bergerak ke sisi Han Xuanglei. Tuan kedua, apakah sosok perkasa ini sedang memperolok-olok kita? Setelah mendengar kata-kata bandit itu, Han Xuanglei menarik napas. Itu sangat mungkin. Mungkin saja sosok berpengaruh di dalam kereta itu menganggap mereka terlalu lemah untuk dianggap penting olehnya,
makanya ia melontarkan komentar-komentar yang meremehkan. Namun Han Xuanglei merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tawa itu tidak terdengar seperti cemoohan. Bukankah cemoohan normal seharusnya seperti, apa maksudmu dengan, hehehehe? Senpai, kamu tanpa akhir, hehehe. Seberapa dalam trauma psikologis Han Xuanglei? Dia sendiri pun tidak tahu. Saat ini, dia merasa benar-benar tersesat. Oke. Mereka tidak berani berdiri, tetapi tidak pantas jika terus berlutut dan mendengarkan pria bertopeng kuat di dalam kereta itu terus-menerus. Hehehe. Wakil Komandan, apa menurutmu tokoh berpengaruh ini ingin kita ikut tertawa bersamanya? Pada saat itu, bandit lain angkat bicara dengan suara rendah. Han Xuanglei sedikit bingung. Benarkah begitu? Tapi mengapa tokoh berpengaruh ini ingin mereka tertawa bersamanya? Namun saat ini, dia belum bisa memahami maksud Ye Wushuang. Tidak ada cara lain. Mari kita tertawa sejenak dan lihat apa yang terjadi. Aku merasa ini agak aneh. Tak berdaya, Han Xuanglei hanya bisa tertawa bersama Ye Wushuang. Para bandit di sekitar mereka, melihat Han Xuanglei tersenyum, juga ikut tertawa. Seluruh rangkaian pegunungan. Kemudian, terdengar ledakan tawa konyol. Han Xuanglei dan kelompoknya tertawa terbahak-bahak hingga wajah mereka sakit, dan mereka tidak tahu kapan tawa itu akan berakhir. Namun, Ye Wushuang, yang berada di dalam kereta, mendengar seseorang di luar tertawa lebih keras darinya dan mulai tertawa lagi. Ketika Han Xuanglei dan kelompoknya melihat Ye Wushuang tertawa lebih keras lagi, mereka mengira Ye Wushuang berpikir tawa mereka belum cukup keras, jadi mereka pun segera mulai tertawa lebih keras lagi. Han Xuanglei dan kelompoknya tertawa dari subuh hingga senja. Dua bandit yang lebih lemah sudah pingsan karena tertawa, otot wajah mereka masih berkedut. Pada saat itu, salah satu bandit angkat bicara. Tuan kedua, menurutmu apakah orang ini mungkin idiot? Han Xuanglei terdiam sejenak setelah mendengar kata-kata bandit itu. Pertama-tama, dia tidak percaya bahwa Ye Wushuang adalah orang bodoh. Jika Ye Wushuang adalah orang bodoh, lalu mereka itu apa? Bagaimana mungkin seorang idiot bisa mencapai puncak ranah kekuatan ilahi? Namun, tingkah laku Ye Wushuang juga sangat mirip dengan tingkah laku orang bodoh. Orang waras mana yang mau tertawa bersama mereka sepanjang hari? Memikirkan hal itu, Han Xuanglei menarik napas dalam-dalam. Hati-hati, aku akan pergi menjajaki kemungkinan dulu. Setelah mengatakan itu, Han Xuanglei bangkit dari tanah. Senior, saya mohon maaf atas kesalahan saya. Dia dengan hati-hati mendekati Ye Wushuang. Jika Ye Wushuang adalah orang normal, dia pasti sudah bereaksi sekarang. Tapi Ye Wushuang tidak melakukannya. Tak lama kemudian, Han Xuanglei tiba di sisi Ye Wushuang. Dia menarik napas dalam-dalam lalu merobek topeng yang dikenakan Ye Wushuang. Kamu tanpa akhir, hehehe. Melihat wajah konyol Ye Wushuang, wajah Han Xuanglei menjadi hijau pucat. Jadi, apakah mereka seharian tertawa bersama orang bodoh? Tapi itu tidak benar. Han Xuanglei tiba-tiba menyadari apa yang baru saja dipikirkannya. Jika bahkan orang bodoh pun bisa mencapai puncak ranah kekuatan ilahi. Lalu bagaimana dengan semua orang ini? Apakah mereka benar-benar tidak sebaik orang bodoh? Bab 219 Desa King Feng. Tuan kedua, Anda tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Saya pikir ketiga orang ini cukup kuat, dan latar belakang mereka mungkin juga tidak sederhana. Orang ini mungkin menjadi idiot setelah mencapai puncak alam kekuatan ilahi. Setelah menyadari situasi tersebut, semua bandit bangkit dari tanah. Mereka tertawa begitu lama hingga wajah mereka hampir membeku. Bahkan Han Xuanglei pun tak luput. Si bandit yang awalnya menyarankan untuk membuat semua orang tertawa, sudah pingsan karena tertawa, jadi tidak ada yang mengganggunya. Mari kita kembali ke benteng di pegunungan dan lihat apa yang akan dikatakan kepala suku. Han Xuanglei agak lelah saat ini. Bahkan dengan wanita secantik Ye Qingwan tepat di sampingnya, dia sudah kehilangan semua ketertarikannya. Yang dia inginkan sekarang hanyalah kembali ke benteng di pegunungan dan tidur nyenyak. Gigiku sakit, sakit karena terlalu banyak tertawa. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Han Xuanglei dia tertawa terbahak-bahak hingga giginya sakit. Dia akhirnya menyadari bahwa ungkapan, tertawa terbahak-bahak sampai giginya copot, bukanlah sebuah pernyataan yang berlebihan, melainkan sebuah kata sifat. Desa King Feng sangat luas. Terdapat lebih dari 300 bandit di desa tersebut. Melihat Han Xuanglei kembali dengan 2 kereta, semua orang tahu bahwa ia kembali dengan muatan penuh.
Seketika, sanjungan pun mengalir deras. Han Xuanglei tidak punya waktu untuk sanjungan seperti itu. Dia menatap salah satu bandit dan berkata dengan tenang. Di mana bosnya? Sang pemimpin berada di balai kebenaran. Kata bandit itu dengan hormat. Han Xuanglei mengangguk dan memimpin anak buahnya mendekat. Setelah Han Xuanglei pergi, beberapa bandit berkumpul dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Hei, ada apa dengan wakil komandan dan geng Wang Hu dan Ma Liu? Mengapa mereka semua kembali dengan wajah seperti lumpuh? Tepat saat itu, sebuah suara keras mendekat. Lalu kenapa kalau kamu mengalami kelumpuhan wajah? Jangan berteriak sekeras itu. Bagaimana kalau wakil komandan mendengarmu? Mendengar suara keras itu, para bandit menjadi kebingungan. Mereka semua menatap pria yang bersuara lantang itu. Haha, sobat, mungkin kamu salah paham dengan kata keras. Sejujurnya, jika itu terjadi sebelumnya, dan Han Xuanglei mendengar kata-kata para bandit itu, dia pasti akan menggunakan kalimat favoritnya, bunuh mereka. Tapi Han Xuanglei sudah benar-benar kelelahan sekarang, oke. Dia sama sekali tidak punya energi lagi untuk melawan bandit-bandit kecil ini. Dia sudah tertawa sepanjang hari. Seperti apa rasanya itu? Adakah yang bisa merasakannya? Han Xuanglei tiba di Juyitang dengan sangat cepat. Saat ini, pemimpin desa King Feng sedang bermain kartu dengan beberapa bandit. Melihat Han Xuanglei kembali, sang pemimpin berkata sambil tersenyum. Liu Xi, kau sudah kembali. Ayo lihat bagaimana kartumu. Konon kartu bagus membawa kesuksesan seumur hidup, dan pasangan yang baik membawa kemenangan. Sepertinya kau ditakdirkan untuk sukses seumur hidup, saudaraku. Mendengar kata-kata pemimpin itu, kelopak mata Han Xuanglei berkedut. Hei, kamu yakin tidak mengucapkannya terbalik? Bukankah intinya adalah mendapatkan kartu yang bagus untuk menang pada awalnya, dan menemukan pasangan yang baik untuk menang seumur hidup? Namun, Han Xuanglei saat itu tidak tertarik dengan status pemimpin. Dia menarik pemimpin itu dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dia dan pemimpin itu. Saudaraku, jangan khawatir soal itu dulu, aku sudah membawakanmu sesuatu yang enak. Setelah mendengar kata-kata Han Xuanglei, mata sang pemimpin berbinar. Apa saja hal-hal bagusnya, ini favoritmu. Han Xuanglei terkekeh, tetapi senyumnya tampak tidak tulus. Sejujurnya, dia sangat ingin tersenyum tulus, tetapi sekarang otot-otot wajahnya terasa sakit setiap kali dia tersenyum. Jadi senyumnya terlihat agak getir. Namun, sambil mengatakan itu, Han Xuanglei juga membuat gerakan menggosok di udara dengan tangannya. Ketika sang pemimpin melihat Han Xuanglei seperti itu, dia mengerutkan kening. Tidak, Liu Xi, apakah kamu membawa pulang seikat tepung? Han Xuanglei, apakah aku sedang menguleni adonan? Aku sudah kehabisan kata-kata setelah tertawa bersama Ye Wushuang seharian, tapi aku tidak menyangka harus menghadapi amarah kepala suku lagi di markas. Tapi apa yang bisa kulakukan? Bagaimanapun juga, dia adalah kepala suku. Mereka berdua benar-benar cantik sekali. Setelah mendengar kata-kata Han Xuanglei, pemimpin itu segera melemparkan kartu-kartu di tangannya ke atas meja. Cukup, kita sudah selesai bertarung. Liu Xi, ayo kita lihat beberapa wanita cantik. Melihat tatapan tak sabar sang pemimpin, Han Xuanglei terkekeh dalam hati. Adapun alasan dia terkekeh dalam hati, itu karena dia terlalu lelah untuk tertawa lagi, tawanya terasa menyakitkan. Oke. Melihat pemimpin mereka membuang kartu-kartunya dan pergi, para bandit pun ikut bingung. Tidak, bos. Apakah Anda pikir Anda bisa begitu saja menolak membayar setelah Anda mengalami kerugian? Tak lama kemudian, Han Xuanglei mengantar kepala suku ke dua kereta kuda. Han Xuanglei juga memiliki rencana sendiri. Dia berpikir, mengingat hubungannya dengan pemimpin itu, tidaklah berlebihan jika dia menginginkan salah satu dari kedua wanita itu, Xi Wei dan Ye Qingwan, serta dirinya sendiri. Namun yang tidak dia duga adalah, ketika pemimpin itu mengangkat tirai kereta tempat Xi Wei dan Ye Qingwan berada, matanya membelalak dan air liurnya menetes. Dia menepuk bahu Han Xuanglei dan berkata dengan penuh antusias. Liu Xi, kau telah melakukan pekerjaan yang hebat. Cepat, bawa kedua gadis cantik ini ke kamarku. Han Xuanglei, apakah rasa pusing misterius ini normal? Dia terbatuk canggung ke arah pemimpin itu. Saudaraku, lihat ini, aku juga sudah berusaha keras, di antara dua wanita cantik ini. Mengapa? Han Xuanglei disela oleh kepala departemen sebelum dia selesai berbicara.
Jadi begitu, dia tersenyum halus pada Han Xuanglei. Han Xuanglei diam-diam merasa senang. Bos ini ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Tampaknya keputusannya untuk membawa Ye Qingwan dan Ziwei kepada bos tanpa menyimpan apapun untuk dirinya sendiri adalah keputusan yang tepat. Jika dia menyimpan sesuatu untuk dirinya sendiri dan bos mengetahuinya, dia mungkin akan tamat. Namun yang tidak dia duga adalah, kata-kata selanjutnya dari pemimpin itu, sebenarnya adalah, "Aku tahu kau sudah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, Liu Xi, jadi aku tak akan merepotkanmu lagi. Aku akan menanggungnya sendiri." Mereka masih minum-minum di Tiger Hall, pergilah dan minumlah bersama mereka. Aku akan bersenang-senang dulu, lalu aku akan mencari kalian. Haha, tahukah kau, kedua gadis yang kau bawa kali ini benar-benar cantik. Astaga, hanya memikirkan mereka saja sudah membuatku merasa senang. Menyaksikan sang pemimpin menggendong Ziwei di bahu kirinya dan Ye Qingwan di bahu kanannya saat berjalan menuju kamarnya. Han Xuanglei menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia berpikir pemimpin seharusnya bisa memahaminya. Tapi perilaku ini jelas hanya pura-pura bodoh. Bab 220 Situasi Canggung. Xia Fukun, di sisi lain, tentu saja tidak menyadari bahwa wanitanya telah dilempar ke atas ranjang. Saat itu, Xia Fukun dan kelompoknya telah tiba di kota tempat keluarga Zhao tinggal. Haruskah kita langsung pergi ke keluarga Zhao, atau? Hou Feiyu menanyakan pertanyaan pada Xia Fukun. Mari kita cari tempat menginap dulu, lalu besok pagi-pagi sekali kita akan pergi ke rumah keluarga Zhao. Meskipun Xia Fukun merasa ada sesuatu yang tidak beres sepanjang hari, dia tidak bisa menjelaskan dengan tepat apa itu. Dia hanya merasa sedikit gelisah. Namun, hari sudah larut, jadi langsung pergi ke rumah keluarga Zhao bukanlah pilihan yang tepat. Lagi pula, meskipun mereka memberikan pecahan kunci relik suci kepadanya di larut malam, Xia Fukun tidak tahu apakah mereka akan memberikan semuanya atau menyimpan sebagian untuk diri mereka sendiri. Setelah mempertimbangkannya, dia memutuskan untuk menginap di hotel bersama Hou Feiyu dan yang lainnya. Li Menghan awalnya mengira Xia Fukun akan mengizinkannya berbagi kamar dengannya. Lagi pula, ketika dia bersama keluarga Li, dia pada dasarnya dijual kepada Xia Fukun oleh keluarga Li. Menjadi budak atau pelayan, tentu saja, berarti hal semacam itu bisa dilakukan. Namun, yang mengejutkannya, Xia Fukun memesankan kamar pribadi untuknya. Mungkinkah, Li Menghan juga merasa bahwa Xia Fukun bertingkah aneh. Memikirkan apa yang dikatakan Hou Feiyu tentang Xia Fukun yang mungkin memiliki masalah di area itu, dia merasa bahwa ini sangat mungkin terjadi. Lagi pula, dia sebelumnya telah mencurigai bahwa Xia Fukun memiliki masalah di area itu. Namun, keputusan Xia Fukun untuk tidak menyuruhnya melayaninya adalah hal yang baik bagi Li Menghan, dan dia tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Hanya, yang membuat Li Menghan sedikit bimbang adalah, pagi buta, langit baru saja mulai terang. Xia Fukun kemudian mengetuk pintu setiap orang. Saat itu, semua orang masih mengantuk. Meskipun para ahli bela diri setingkat Zukong dan Hou Feiyu sudah bisa hidup tanpa tidur, bukankah tujuan memesan kamar hotel adalah agar orang bisa tidur? Apakah Anda menyarankan itu untuk kultivasi? Melihat bahwa kelompok itu berpakaian rapi, Xia Fukun berkata dengan tenang. Ayo kita pergi ke keluarga Zhao. Hou Feiyu menarik napas dalam-dalam, ragu selama 2 detik, lalu berkata kepada Xia Fukun. Jadi menurutmu, pergi ke rumah keluarga Zhao jam 4 atau 5 pagi itu normal, bukannya sekitar jam 10 malam? Xia Fukun melirik Hou Feiyu tetapi tidak mengatakan apapun. Dia tidak mungkin mengatakan kepada Hou Feiyu bahwa dia merasa sesuatu telah terjadi pada Ye Qingwan, bukan? Lagi pula, itu hanya dugaannya, dan keluarga Zhao berada tepat di depannya. Xia Fukun sebenarnya tidak ingin pergi ke keluarga Zhao sepagi ini, tetapi dia tidak tidur sama sekali sepanjang malam, terus-menerus mengkhawatirkan apa yang mungkin terjadi pada Ye Qingwan. Dia pikir Ye Qingwan pasti baik-baik saja. Lagi pula, dia ditemani Ziwei, seorang ahli tingkat puncak. Jika sesuatu terjadi padanya, kekuatan seperti apa yang dimiliki lawannya? Seorang Sein setengah langkah, seorang Sein palsu. Bagaimanapun juga, Xia Fukun sama sekali tidak percaya bahwa ia telah mencapai tingkat kesucian. Meskipun Zukong mengatakan bahwa setelah Tianxuan dihancurkan, hukum langit dan bumi akan berubah, dan para ahli transformasi suci baru akan muncul. Namun,
Kelahiran seorang ahli transformasi suci selalu menyebabkan fenomena luar biasa di langit dan bumi, yang dapat dirasakan di seluruh benua 9 meter. Karena saat ini belum ada fenomena seperti itu, tentu saja, belum ada ahli transformasi suci yang muncul di benua 9 meter. Dengan perasaan tidak nyaman tersebut, Xia Fukun tiba di rumah keluarga Zhao. Ketika para pengawal keluarga Zhao melihat Xia Fukun tiba, mereka tiba-tiba mengerutkan kening, tampak seolah-olah mereka menyimpan dendam yang mendalam. Ada apa? Xia Fukun bertanya dengan penasaran, ini pertama kalinya saya mengunjungi keluarga Zhao. Mengapa orang ini bertingkah seolah-olah sedang bertemu dengan pembunuh ayahnya? Apakah kamu Xia Fukun? Penjaga itu menggertakkan giginya dan mengajukan pertanyaan kepada Xia Fukun. Ya, Anda kenal saya. Apakah saya sepopuler itu? Xia Fukun semakin bingung. Apa yang terjadi? Kenapa para pengawal keluarga Zhao mengenali saya? Yang tidak diduga Xia Fukun adalah, saya baru saja setuju. Pengawal keluarga Zhao segera meniup trompetnya. Kemudian, dia meraung sekuat tenaga. Xia Fukun ada di sini. Xia Fukun, Hou Feiyu, Zukong dan Li Menghan. Semua orang bingung, oke. Semua mata tertuju pada Xia Fukun. Tatapan-tatapan itu seolah mengatakan, apa sebenarnya yang telah kau lakukan? Xia Fukun juga seorang fanatik, oke. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Paling banter, dia hanya memeras uang dari Zhao Tizu saat masih di Akademi Odin. Tapi meskipun begitu, tidak perlu memperlakukannya seperti ini, kan? Aku, Xia Fukun, merasa diperlakukan tidak adil, oke. Tepat ketika Xia Fukun hendak menangkap penjaga itu dan menanyakan apa yang sedang terjadi, dia melihat penjaga itu mundur kembali ke kompleks keluarga Zhao seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Segera setelah itu, Xia Fukun dan yang lainnya mendengar serangkaian suara dentingan dan gemuruh, seperti ayam terbang dan anjing melompat-lompat. Aku merasa mereka tidak benar-benar menyambutmu. Zukong melirik Xia Fukun, terbatuk, dan mengatakan sesuatu. Awalnya aku tidak berpikir begitu, tapi sekarang aku juga berpikir begitu. Xia Fukun berkata dengan canggung. Lupakan semua itu, mari kita masuk dan melihat-lihat. Mungkin ada kesalahpahaman. Hou Feiyu, yang sama sekali tidak menyadari apapun, langsung masuk begitu saja. Namun begitu melangkah masuk, dia mendesis dan berdiri di sana tanpa bergerak. Ada apa, Tetua Hou? Xia Fukun merasa bingung dan mengikuti mereka masuk ke rumah keluarga Xia. Pada saat itulah dia juga membeku. Termasuk pendatang baru seperti Zukong dan Li Menghan. Kurasa, mereka benar-benar tidak menyambutmu. Li Menghan berkata dengan lemah. Bisakah kamu berhenti mengulangi apa yang sudah dikatakan orang lain? Xia Fukun memutar matanya. Saat ini, di hadapan Xia Fukun dan yang lainnya, seluruh keluarga Zhao, yang berjumlah sekitar 100 orang, berdiri dengan persenjataan lengkap melawan Xia Fukun. Semua orang memegang senjata. Ada juga beberapa juru masak yang tampak persis seperti mereka. Mereka jelas sedang menyiapkan sarapan untuk keluarga Zhao. Mereka keluar sambil membawa spatula, pisau daging, dan sejenisnya. Xia Fukun, kau berani datang ke sini lagi. Pada saat itu, sebuah kursi roda kayu melaju keluar dari kerumunan. Mungkin sebaiknya tidak digambarkan seperti itu. Perlu dikatakan bahwa, sebuah kursi roda kayu didorong keluar. Zhao Tizu sedang duduk di kursi roda itu pada saat itu. Xia Fukun tercengang saat melihat Zhao Tizu. Dia mengira Zhao Tizu mencoba merekayasa kecelakaan untuk memeras uang. Tidak, Xia Fukun berkata dengan canggung. Hei Zhao Tizu, meskipun kau sudah meninggalkan Akademi Odin, kita tetaplah teman sekelas. Kau seharusnya yang bertanggung jawab atas siapapun yang mematahkan kakimu, kan? Kau tidak bisa mencoba memeras uang dariku, kan? Kau tidak bisa mengatakan, kakimu lumpuh karena aku memukulmu sebelumnya, dan kau membalas dendam setelahnya, kan? Xia Fukun merasa sangat diperlakukan tidak adil, benar-benar diperlakukan tidak adil. Dia sudah menduga akan tidak diterima di rumah keluarga Zhao, lagi pula, dia sebelumnya pernah memeras uang dari Zhao Tizu. Tapi dia tidak pernah membayangkan, akan jadi seperti ini.